Halo, shalom semuanya. Shalom. Shalom, Ci. Shalom. Shalom, halo. Untuk hari ini kita berdua yang akan pimpin untuk pembukaan. Untuk semua yang sudah join di sini, untuk remaja, untuk adik-adik semua, juga untuk Bapak Ibu guru yang berkenan untuk ibadah kita. Selamat malam, shalom kita ucapkan. Kami berdua pelayan di sekolah minggu, di remaja, ya, dan di umum, di gereja umum. Kalau ada adik-adik teman-teman yang suka sering buka di YouTube, mungkin sering lihat ya muka kita. Oke. Sebelum kita masuk ke ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Cigebi. Untuk teman-teman, ini ada beberapa hal yang mau kita sampaikan. Jadi untuk renungan hari ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Julie. Jadi teman-teman untuk persembahannya nanti bisa melalui scan QR code atau bisa dikumpulkan ke Ibu Yeti di sekolah ya. Untuk persembahan ini nanti kita pakai untuk kegiatan-kegiatan kita, bisa untuk hadiah-hadiahnya atau pemberian gift dari poin kehadiran kita nanti. Untuk link absensi nanti akan dikasih setelah akhir ibadah, sekalian dengan kita foto-foto bersama. Itu aja sih yang mau kita sampaikan. Oke, yuk teman-teman, sebelum kita mulai ke ibadah online kita, mari kita satukan hati kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih berkenan Tuhan tentang mujizat-Mu sangat luar biasa untuk hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan, walaupun Tuhan dengan dalil Tuhan, namun kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki hati untuk rindu Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, Engkau perkenankan hidup mereka Tuhan. Tuhan juga pakai Tuhan, hamba Tuhan, Ibu Yeti Mili Tuhan yang akan menyampaikan renungan Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kiranya untuk setiap renungan yang akan disampaikan Tuhan akan tetap memberikan kami pedoman hidup Tuhan agar lebih lagi Tuhan serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini belum join Tuhan, kiranya Tuhan mengetuk hati mereka, Tuhan ingatkan mereka Tuhan agar Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Shalom Sobat Yud Immanuel, Tuhan beserta kita. Bagaimana, apakah kita sudah merasakan kasih Tuhan pada hari ini? Amin. Yang berkata amin, mari kita nyanyikan sebuah pujian, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Mari Sobat Dik, kita tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi kita nyatakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
Bersama-sama kita bertepuk tangan dalam nama Yesus. Saat ini kita akan rasakan nikmatnya. Kita bersyukur lagi, kita memuji Tuhan lagi dengan sebuah lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Baik, saat ini sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih mengumpulkan kami Tuhan dalam ibadah Yud pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Yud yang telah berkumpul Tuhan untuk melaksanakan ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar Tuhan dapat menjadi pelita hidup kami Tuhan, dapat menjadi terang bagi kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan juga dapat menjadi anak-anak yang dapat berkenan dengan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada Bu Yeti. Oke, shalom. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Suara saya? Selamat malam, Bu. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, karena apa di laptop saya agak kecil ya. Dengar, Bu. Iya. Oke ya, Bes. Iya, Bes ya. Oke, selamat malam semua ya. Oke, sehat semua kalian? Puji Tuhan, sehat, Bu. Puji Tuhan sehat, semangat lah ya malam minggu. Oke, kita
tadi udah berdoa, tapi nanti saja kita berdoa. Oke, Diana bisa share screen? Enggak, sebentar. Nanti aja dulu sambil mempersiapkan screen-nya. Siapa yang sudah pernah mendengar kata bucin? Tulis 1. Diketik. Tema kita hari ini bucin ya. Oke, ada yang bilang bucin 1, udah tahu ya? Oke, banyak nih. Iya. Oke. Apa bucin? Coba. Iya. Tulis arti bucin. Ayo, kepanjangan apa itu? Budak cinta. Lagi. Budak cinta. Oke, ya Diana ya. Budak cinta. Oke, thank you untuk responnya ya. Budak cinta ini satu tema yang sangat menarik bagi anak muda dan remaja ya. Apa istilah bucin? Apa sih ciri-cirinya? Kemudian lagi bagaimana sih sikap kita sebagai seorang remaja untuk mengantisipasi supaya tidak bucin? Butuh cinta. Ada yang bilang butuh cinta nih. Wah, tadi budak cinta nih, butuh cinta. Astaga, ya, berencuan, ya. Terus yang ketiga, bagaimana sih sudut pandang firman Tuhan? Oke, mari hari ini kita bersama-sama buka dulu. Coba Diana, bisa share screen? Saya minta tolong aja ya. Oke, bisa Bu. Melin tolong jadikan kode ini jadi co-host. Yang bucin bukan cinta tapi diperbudak. Oke. Terima kasih Bu Elvi. Siapkan dulu. Ya, apa sih? Kita mempersiapkan diri dari Matius pasal 22 ayat yang ke-38 ya. Oke, buka kitabnya masing-masing. Matius pasal 22. Sudah bisa? Udah share aja. Siapa nih? Moya Iko Hen. Apa itu cinta? Theo. Apa itu cinta? Siap? Yana? Bentar ya Bu. Cinta kan rasanya suka, kasih sayang Bu. Oke. Banyak ya. Oke. Iya. Kita kan baca Alkitab dulu dasarnya. Ini apa nih Moyai? Moyai ini apa sih? Bosa silahi. Iya, Ibu Yeti ketika mendengar dan diberikan oke. Ya. Alkitabnya share kedua, screen kedua. Oke, yuk. Ya, coba kasihlah Tuhan Allahmu, Matius pasal 22 yang melandasi firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ini firman Tuhan. Ya, ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus ketika dia menggenapi ya hukum Taurat ya, kegenapan dari hukum Taurat. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Next. Iya. Berbicara masalah bucin, apa itu bucin? Ketika Ibu Yeti dikasih ya tema ini, pertama Ibu Yeti bingung ya. Mungkin Ibu Yeti dibilang orang yang kolot, iya mungkin karena Ibu Yeti udah melewati masa muda yang sudah terlampau jauh ya. Waktu Ibu Yeti muda ada istilah kata bucin. Kemudian Ibu Yeti cari lagi ya di kamus, nggak ada rupanya di KBBI ya, di kamus bahasa Indonesia apa bucin. Rupanya itu adalah bahasa program
anak-anak remaja zaman now, ya zaman now, anak remaja dan muda zaman now. Nah, bucin adalah budak cinta, ya budak cinta, ya budak cinta. Nah, apa sih istilah bucin itu? Bucin adalah rasa cinta yang berlebihan kepada pasangannya. Ya, di sini siapa yang pernah mengalami bucin? Ada enggak? Kalau ada, tulis nomor 2. Ketik nomor 2, ada enggak? Wah, Samuel pernah bucin. Gimana rasanya Samuel? Wow, pernah merasakan bucin? Realita? Pernah Bu. Pernah Bu. Oh pernah, gimana rasanya? Kalau cuma sekedar cinta saja, masih remaja mungkin masih belum, cuma sekedar ya membayangkan saja ya. Nah tetapi kalau bucin sama bantal, ya Surya Saputra, ya. Kita akan melihat ada orang mencintai, ada orang jatuh cinta, tetapi belum bucin. Bukan dikatakan bahwa semua orang yang pacaran, semua orang yang Bu Yeti mungkin terganggu ya. Oke, minta maaf ya. Minta maaf karena laptop saya bermasalah. Oke, sudah bisa. Ya, oke. Sebentar, saya mundur. Ya, bucin adalah rasa cinta yang terlalu berlebihan kepada pasangannya, kemudian tanpa logika. Bucin dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan kepada pasangan secara berlebihan. Jadi kalau mungkin bagi dia itu wajar-wajar saja karena karena dia mencintai pasangannya, tetapi bagi orang lain itu di luar hal yang wajar, di luar logika, ya. Dan kita lihat orang yang diperbudak cinta, kamu lihat kata diperbudak itu artinya bahwa manusia yang mencintai itu kayak menjadi budak. Nah, kalau kamu lihat kalau dibilang budak itu berarti kan nilainya lebih rendah. Cinta itu posisinya lebih tinggi. Nah, diperbudak. Jadi diperbudak oleh cinta. Jadi dia seperti, maaf kata, kalau budak itu artinya seperti jongos ya, seperti orang yang seperti tidak ada harganya, diperbudak. Jadi cinta sebenarnya nggak salah cinta itu, tetapi sikap dari orang itu yang membuat dia seakan dia diperbudak, ya diperbudak itu. Nah kemudian cinta itu sudah seperti candu. Nah cinta yang dia miliki itu sudah seperti candu. Maksudnya begini, ketika seseorang mencintai pasangannya, ketika seorang remaja atau anak muda ketika dia bercinta ataupun dia mencintai pasangannya dan itu cinta itu sudah seperti candu, rasa nikmat, rasa senang, rasa sayang yang ditunjukkan kepada pasangan itu seperti kenikmatan tersendiri. Nah, kalau orang yang candu kokain ataupun zat aktif, dia kan kalau misalnya dia mungkin anak-anak remaja di sini jangan sampai kena ya. Kalau orang sudah pecandu itu dia ada rasa ketagihan. Nah, ketika dia di ketagihan candu kokain atau candu ganja, nah ketika dia menginginkan barang itu, maka ketika sudah disuntik, maka ada kenikmatan sendiri, dopamin. Jadi zat yang di otak itu mendatangkan kenikmatan tersendiri. Jadi ada zat dopamin yang di otak ini dikeluarkan, jadi mendatangkan kenikmatan tersendiri. Nah, kalau cinta itu sudah menjadi satu candu, itu ketika dia mencintai pasangannya, dia menikmati romantis dengan pasangannya, maka ada rasa senang, rasa seperti candu ya. Dopamin itu keluar dari otak
dia. Nah, itulah dikatakan bahwa cinta itu sudah seperti candu kalau orang yang sudah mengalami bucin. Nah, itu dia ya. Jadi kalau bisa mengalami harus ada pengertian seperti itu ya. Nah, sekarang cinta yang terlalu berlebihan kepada pasangannya sehingga dia rela berkorban, dia rela melakukan apa saja, kemudian dia melakukan itu di luar logika. Jadi orang mengatakan ini orang kok kelewatan sekali, tapi dia nggak peduli. Yang penting dia menikmati ya dengan pasangan dia. Oke, sekarang lanjut lagi yang selanjutnya. Cidian. Nah, kamu lihat ini budak cinta ini. Kalau budak cinta itu kamu lihat ciri-ciri dari orang yang diperbudak oleh cinta, yang dikatakan bucin, orang yang sudah kena bucin apa? Nah, si cowok ya sering si cowok atau si cewek itu seperti tanpa teman. Mereka sudah membatasi diri ya. Mungkin si cowok akan melarang ceweknya untuk bergaul dengan orang lain, ataupun si cowok pun dilarang untuk bergaul. Jadi mereka hanya bergaul antara mereka sendiri saja, membatasi. Ya, orang itu budak cinta, dia akan cemburu, dia akan melarang pasangannya untuk bergaul dengan orang lain. Jadi dunia itu serasa milik mereka berdua. Dan ini banyak yang terjadi di antara anak remaja ketika ada orang yang mereka cintai, maka dia akan melarang. Kamu nggak boleh lo berteman dengan si A, kamu nggak boleh lo bergaul. Jadi si wanita atau si pria itu merasa seorang diri, ya, nggak ada temannya. Kemudian selalu jadi pusat perhatian. Nah, mereka kemana-mana berdua, kemana-mana dia bergandengan tangan. Pokoknya dunia itu serasa milik mereka berdua dan itu menjadi satu pusat perhatian. Tapi mereka nggak peduli. Nah, ini udah budak cinta ya. Mereka sepertinya asik dengan diri mereka sendiri, mereka berdua ya. Kemudian kamu lihat ciri-cirinya si cowok lebih mirip ya babu. Maaf kata tadi kan dikatakan budak ya. Nah, saking dia mencintai pasangannya, saking dia sayang dengan pasangannya, maka apapun yang disuruh oleh cewek atau pasangannya dia akan lakukan. Dia disuruh beli es, disuruh beli makanan, kemana saja dia pokoknya mau. Ya, jadi maaf kata si cowok itu sepertinya mirip babu daripada pacar. Ya. Disuruh-suruh kemana saja. Tolong dong antar saya, jemput saya, antar jemput. Ya. Saya pernah punya teman juga begitu waktu tingkat SMA, tapi dulu istilahnya nggak ada bucin ya. Wow, waktu mau sekolah dijemput. Ini masa-masa SMA ya, dijemput oleh cowoknya. Kemudian pulang pun dijemput. Dia nggak pernah bergaul dengan teman-teman yang cewek. Harusnya kita sebagai kelas itu bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Si cewek bisa bergaul dengan cowok-cowok yang lain. Enggak, dia sendiri saja. Ya, dia nggak bergaul dengan yang lain-lain. Tapi akhirnya apa? Setelah tamat SMA nggak jadi dong dengan yang lain, dan akibatnya ya dia tidak bisa bersosialisasi. Nah, begitu juga dengan cowoknya, diam saja, mungkin juga dilarang oleh ceweknya untuk bisa bergaul dengan cewek lain ataupun dengan cowok lain. Jadi mereka membatasi diri. Kemudian rela ya nungguin ceweknya di salon berjam-jam, ataupun rela ya ketika dia mengantar ceweknya, mengantar cowoknya kuliah, antar jemput. Nah, itu dia ya. Sehingga dia banyak mengorbankan waktu, si cowok ini mengorbankan waktu terhadap ceweknya ya. Dia tidak tahu lagi tentang prioritas ya, tidak tahu lagi tentang mana yang harus dia lakukan. Yang penting berdua, yang penting dia menyenangi pasangannya. Apapun yang dilakukan ataupun disuruh pasangannya, dia akan terus ikuti. Kemudian di Instagram full foto ya, kamu lihat ya kan, berdua terus kemana saja ya, kemana saja ada foto mereka, yang penting tag berdua pacaran, di mana saja mereka selalu Instagram foto ya, foto apa namanya tuh kalau berdua itu apa namanya, pokoknya dia berfoto, di tag dia, di foto, pokoknya di mana-mana selalu ada foto dia berdua, itu dia. Kemudian bajunya banyak yang couple ya, ini dia ya. Nah, sekarang kan banyak nih seperti kamu lihat ada kelinci, sama-sama kelinci couple. Kemudian apa kata sang cewek selalu diiyakan. Nah, ini dia. Apa kata cewek itu selalu diiyakan. Itu dia. Ini ciri-ciri orang yang sudah terkena budak cinta. Nah, kamu lihat ya, kemana-mana selalu bareng. Makan di mana, jalan berdua, ada si A pasti ada si B, ya kan? Ada si Atur, ada si Rina, ya kan misalnya. Pokoknya di mana si Rina ada, di situ Atur ada. Di mana Atur ada, situ ada Rina. Selalu berdua. Nah, ini orang yang sudah diperbudak oleh si
cinta, ya kan? Oh, ini ada atur rupanya. Sorry ya, atur ya. Aduh, oke. Nah, next lagi, inilah ciri-ciri orang yang diperbudak oleh cinta. Nah, sekarang dampaknya ya kan kamu lihat. Tadi kan ciri-cirinya orang yang bucin itu. Jadi dikatakan bahwa setiap orang yang pacaran belum tentu dia bucin, tetapi orang yang bucin pasti dia pacaran. Jadi jangan kamu katakan kalau ada yang pacaran, itu bucin. Tidak semua orang yang pacaran itu bucin, tetapi orang yang bucin itu pasti pacaran. Nah, sekarang dampaknya akibat dari bucin yang selalu bersama. Nah, mereka lebih mengutamakan pasangan, ya, lebih mengutamakan pasangan. Dan biasanya orang yang bucin ini dia akan meninggalkan keluarganya. Biasanya nasihat ataupun dia akan lebih condong ketika ada keluarganya, ada papa mamanya membutuhkan dia nggak peduli. Dia lebih mengutamakan pasangannya. Ya, dia lebih mengutamakan dan mendengarkan apa kata pasangannya. Misalnya dalam saat yang bersamaan. Nah, orang tua laki-laki membutuhkan tenaga si laki-laki. Tetapi dalam waktu bersamaan si cewek minta tolong ataupun menyuruh dia untuk menjemput. Maka dia tidak peduli dengan keluarganya. Dia akan tinggalkan keluarganya untuk menjemput si pasangan. Yang penting pasangan, mengutamakan pasangan. Ya, dia pasti tidak akan lagi mendengarkan nasihat papa mamanya. Biasanya orang yang sedang bercinta itu dia pasti seringkali tidak mempedulikan dan menghiraukan orang tua. Ini orang yang sudah mabuk cinta, ya, sudah budak cinta. Dia sudah nggak peduli lagi dengan orang tua. Ketika mamanya marah, kau kenapa sih kau terlalu sering ke sana? Kenapa sih kau? Udahlah mama nih. Nah, seringkali terjadinya pertentangan antara orang tua. Bahkan juga dengan teman-teman pun mungkin mereka akan bersinggungan, ya. Kemudian menciptakan orang yang bucin ini menciptakan orang yang egois. Mereka tidak lagi memikirkan orang-orang sekitarnya. Ya, mereka menjadi pribadi-pribadi yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, hanya memikirkan akan kesenangan mereka tanpa memikirkan orang di sekitar mereka. Yang penting aku senang. Mereka menjadi pribadi yang egois, pribadi-pribadi yang egois, ya. Karena yang penting, yang utama adalah pasanganku. Bahkan harga diri mereka tuh nampak rendah sekali, ya kan. Nah, jadi laki-laki itu seakan-akan disuruh-suruh. Ya logikanya ya kalau pacaran, ya memang kita menyayangi pacar kita. Ya, tetapi jangan kita menjadi orang yang seperti nggak ada harganya. Ya, dia lebih mencintai pasangannya daripada dirinya sendiri. Bahkan dia rela berkorban, ya. Memang sih berkorban ada, tetapi kalau ini pengorbanannya terlalu banyak. Bahkan mungkin dikatakan dibodoh-bodohin oleh si perempuan. Saking cintanya dengan wanita, saking cintanya dengan perempuan, maka terkadang apapun yang disuruh oleh pasangannya dia mau. Maaf kata, kadang-kadang harga diri laki-laki pun jadi diinjak-injak. Itu dia. Atau sebaliknya, ya. Nah, saking seorang wanita mencintai pasangannya laki-laki, maka terkadang harga diri wanita pun diinjak-injak pun masa bodoh. Ya, mungkin dia sudah ditampar atau mungkin dia sudah direndahkan oleh cowok. Saking dia mencintai si cowok, maka apapun yang disuruh oleh cowok si perempuan itu akan lakukan. Nah, ini dia ya. Nah, ini kalau orang yang sudah bucin, ya bukan hanya sekedar laki-laki yang bucin kepada pasangannya, tetapi perempuan pun bisa juga bucin. Ya. Kemudian rasa ketergantungan seakan-akan kalau tanpa dia mau mati rasanya. Kamu ada lagu kan, pernah lagu ini, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, pokoknya segala-galanya ingat kamu. Akhirnya belajar pun ingat kamu. Jam 2 malam, jam 3 malam pun selalu WA. Sekarang kan ada WA. Kalau dulu masa-masa kami surat. Jadi memang sih nggak bisa tidur terkadang, ya kan, rasa di awan-awan. Tetapi nggak sampai mengganggu. Ini kadang-kadang saking cintanya, saking sayangnya, kadang-kadang sudah nggak tahu waktu lagi. Ya, jadi candu, ya, siang malam bahkan sampai jam 3. Jam 3, jam 2 masih WA, masih nanya. Bangun pagi, saya udah bangun, saya udah makan, pokoknya kemana saja diikuti, ya kan. Nah, rasa ketergantungan tanpa dia seperti mau mati rasanya, tanpa dia aku tak berdaya, tanpa dia aku sepi rasanya. Wow, ya inilah dampak bucin, ya. Saking cintanya, saking sayangnya dia dengan seseorang, ya, tanpa menghiraukan akan keadaan dirinya sendiri. Kemudian menjadi insecure. Insecure itu rasa tidak percaya diri ketika dia tidak bersama-sama dengan pasangannya. Kemudian dia cemas, takut diputusin. Jadi apapun dia lakukan karena sudah tergantung. Jadi apapun yang disuruh oleh pasangannya, yang penting si pasangan ini mau sama dia. Ya, akhirnya
dia merasa takut ketergantungan dan takut diputusin. Ya, jadi akhirnya apapun yang disuruh dia akan terlakukan. Kemudian susah move on. Ya, ketika udah diputusin, rasanya ini karena saking dia bucin dengan pacarnya, dia susah move on. Padahal pacarnya udah nggak suka sama dia, tetapi dia terus seperti memohon-mohon. Ya, dia nggak bisa lagi hilang dari ingatan dia. Nah, kemudian hidup sulit untuk maju, ya karena itu dia. Jadi dia tinggalkan, saking dia sayangnya dengan pacarnya, saking dia bucin dengan pacarnya, menjadi budak cinta, akhirnya dia tidak lagi memikirkan masa depan dia. Banyak yang gara-gara bucin dia mengorbankan masa depan, mengorbankan kuliah, mengorbankan pekerjaan, mengorbankan belajar. Ya, jadi ini orang yang sulit untuk maju. Ya, karena dia bercinta tanpa logika. Kalau orang ya logika tetap jalan. Kita tahu prioritas, tahu hal yang utama dalam hidup kita. Nah, kalau sudah orang bucin ini nggak ngerti lagi prioritas dalam hidupnya. Yang penting aku bersama dia, yang penting aku dengan dia, yang penting dia. Ya. Nah, kemudian tidak dapat mencintai diri. Nah, tadi ya dikatakan tidak dapat mencintai diri. Ya, sudah dia menghamba, dia sudah dibudak, dia tidak lagi apapun dia lakukan. Mungkin dia sakit, dia korbanin pada satu dia mungkin pusing ya. Tapi karena pacarnya menyuruh dia menjemput, ya udah hujan-hujan pun dia terjang. Ya kan, karena takut kehilangan. Nanti kalau ku ancam loh, kalau kamu tidak menjemput, ku ancam loh. Nah, itu dia. Kita akan putus. Saking dia sudah tergantung, akhirnya apapun dia lakukan. Itu artinya bahwa ini orang yang tidak dapat mencintai dirinya sendiri lagi. Ya, saking dia mencintai pasangan dia, bucin dengan pacarnya, ya udah dia nggak bisa mencintai lagi dirinya sendiri. Dia tidak jaga kesehatan dia. Kemudian dia juga menjadi seorang pribadi yang jarang menikmati hidup. Saking dia hanya menjadi budak, dia disuruh-suruh mau, dia apa pun mau, jadi dia tidak bisa menikmati hidupnya. Oke, selanjutnya next. Inilah dampak dari bucin ya. Ada beberapa dampak. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, saya mau mengatakan bahwa orang yang bucin itu sebenarnya sudah tidak wajar lagi. Ya, kita memang boleh saling mengasihi, saling mencintai, tetapi kita harus bisa melihat porsi yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dalam KBBI, arti mengasihi, arti mencintai itu memberi rasa sayang yang tulus kepada seseorang yang kita cintai. Tulus kita mencintai, rasa sayang memberi rasa sayang yang tulus kepada seseorang yang kita cintai, tanpa kita membebani seseorang, tanpa kita menjadi beban ya. Nah, ini tulus kita ya, tanpa kita menerima imbalan ya, menuntut balasan yang bagaimana. Nah, kemudian saling mencinta, mengasihi. Saling mengasihi dalam KBBI adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, siap berkorban. Nah, ini dia saling mengasihi. Jadi kalau seorang wanita, seorang laki-laki saling mengasihi, maka mereka sama-sama mengasihi seperti diri sendiri. Dia mengasihi pasangannya seperti diri sendiri. Tapi jangan sampai dia mengorbankan pasangannya hanya untuk dia memperoleh sesuatu dari pasangannya. Ya. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya next. Cepat, apa kata firman Tuhan? Ya. Tentang kata mengasihi. Oke, mari next. Ya, kita bisa nanti kita akan mixkan dengan apakah bucin itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat dari kata mengasihi tadi, kita mengasihi dengan tulus tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih kita rela berkorban. Tetapi jangan kita katakan, aku kan mengasihi dia dengan tulus Bu Yeti. Iya, kita mengasihi dengan tulus. Tapi kalau sampai akhirnya kamu memperbudak orang, kamu memanfaatkan orang, itu sama saja kamu memanfaatkan orang itu ya. Nah, jangan mengasihi manusia melebihi mengasihi Tuhan. Ingat loh ya, tadi itu kan karena dia mengasihi pasangannya, melebihi dirinya sendiri pun sudah salah. Nah, dia memprioritaskan pasangannya. Apalagi ya, janganlah kita mengasihi manusia itu melebihi kasih Tuhan. Jangan kita mendewakan manusia. Kalau katakan orang bucin itu seakan-akan mendewakan pasangan dia ya. Jadi dia rela berkorban sampai dirinya sendiri pun dia tidak bisa kasih lagi ya. Nah, sementara kita bisa lihat bahwa dalam kehidupan kita boleh mengasihi, tetapi ingatlah prioritas pertama kita mengasihi itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan mengasihi manusia melebihi apa? Mengasihi Tuhan. Jadi pribadi utama yang harus kita kasih siapa? Tuhan. Ya, Tuhan yang harus kita kasihi. Kita harus bisa mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Nah, ketika kita sudah bisa mengasihi Tuhan, maka kita pun akan bisa dikatakan apa? Mengasihi sesama sama seperti apa engkau mengasihi dirimu. Saya tidak yakin kamu bisa mengasihi sesama kalau engkau sendiri pun tidak bisa mengasihi dirimu sendiri.
Saya tidak yakin seseorang bisa mencintai atau mengasihi pasangannya kalau dirinya sendiri pun tidak dia cintai. Itu dia, ya. Mungkin itu 3 bulan pertama sih itu bulan promosi, ya. Tapi nanti setelah promosinya hilang, habis lah ya. Nah itu biasanya itu ketika dia masuk dalam dunia kenyataan, biasanya kalau dalam dunia pacaran masih 3 bulan pertama rasanya di awan-awan semua ya, bisa jadi bucin, apapun yang diinginkan oleh pasangan dia turuti. Tetapi setelah sudah sekian lama, sebulan terbuka tabiat aslinya, wow, udahlah habis lah ya, pasti pertengkaran. Nah, mengasihi sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Dikatakan begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang utama ya. Nah, hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama itu artinya bahwa mengasihi sesama sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu hukum juga yang penting juga yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Tapi orang yang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka dia akan bisa mengasihi sesama, dia akan bisa mengasihi dirinya dengan sebaik mungkin. Jadi yang paling utama, urutan yang paling utama supaya kita terhindar dari bucin, yaitu kasihlah Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita tahu prioritas, kita tahu aturan-aturan yang harus kita lakukan. Ya, maka tips ya bagaimana engkau mendapatkan supaya terhindar dari bucin ya. Yang pertama, pilihlah orang yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya, orang yang cinta Tuhan ya, supaya kau tidak diperbudak oleh dia. Kemudian juga laki-laki, carilah wanita yang takut akan Tuhan supaya engkau tidak diperbudak. Begitu juga yang perempuan ya, carilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia akan bisa mengasihi kamu dengan tulus ya, dan dia tidak akan memperbudak kamu. Jadi akan menghargai kamu dengan baik. Ya, dia akan mengasihi kamu dengan baik. Jadi mengasihi Tuhan itu paling utama. Ya, kalau orang yang sudah mengasihi manusia melebihi dari mengasihi Tuhan, sudah omong kosong lah, masuk dalam penyembahan berhala itu namanya. Ya, kemudian perintah Tuhan untuk saling mengasihi dalam Yohanes pasal 15 ayat 17. Kita kalau saling mengasihi itu saling berbagi, ya kan? Yang wanita mengasihi, menghargai laki-laki, yang laki-laki pun mengasihi dan menghargai wanita. Ingat, kita bisa saling mengasihi, jadi saling berbagi. Jadi tidak ada kata penindasan, tidak ada kata memanfaatkan. Ya, kalau sudah ada unsur memanfaatkan seseorang dalam berpacaran dan sehingga artinya memperbudak, itu sudah nggak sehat lagi, ya, sudah nggak sehat lagi pacaran seperti itu. Jadi sebagai seorang remaja, hari ini Ibu Yeti tekankan bahwa kita boleh saling mengasihi, itu normal ya. Saya nanti anak SMP tolong ya, hari ini banyak anak SMP, Ibu Yeti ajarkan ini supaya kamu tidak jatuh kepada bucin ya. Kalau kamu timbul rasa cinta, oke, itu berarti kamu manusia yang normal, tetapi tolong kamu tetap jaga usia yang berapa yang memang bisa mengontrol diri. Mengapa dikatakan orang pacar tuh usia 17 tahun ke atas? Supaya pada saat usia 17 tahun itu kita bisa mengontrol diri kita. Nah, biasanya yang terkena bucin itu orang-orang yang memang sih ada juga yang usia dewasa, tetapi ketika engkau takut akan Tuhan, maka ada rambu-rambunya ya. Jadi tolong ketika engkau, aku mencintai dia, aku jatuh cinta loh sama dia, aku suka sama dia ya, tapi jangan berarti kita langsung pacaran begitu, udah standar biasa saja ya. Thank you Tuhan kalau aku diberikan rasa mengasihi, aku rasa cinta dengan dia, ya berterima kasih sama Tuhan, karena itu satu perasaan yang normal sebagai seorang laki-laki, dia mencintai wanita ya. Nah, sebagai seorang wanita dia mencintai dan juga suka dengan laki-laki, itu wajar, asal jangan laki-laki dengan laki-laki ya kan. Tuhan, aku suka dengan Joni ya, kata si Doni ya kan, aku suka dengan si Rian, kata si Joni. Nah, itu udah salah ya, itu rasa cinta yang salah. Nah, ya Sinaga langsung bilang gay. Itu udah salah ya. Tapi kalau laki-laki dia mencintai wanita dan dia suka kepada siapa nih, Yabes suka kepada si Rina, katanya lagi. Wajar itu karena dia Rina seorang wanita yang, kenapa kau suka dengan dia? Oh, karena rambutnya panjang, Bu Yeti. Oh my God, kata Samuel. Ya kan? Nah,
aku suka loh dengan Misela katanya, ya kan? Itu wanita yang 82 itu cantik sekali. Itu dia. Nah, itu perasaan yang dia yang berarti kamu adalah manusia normal, yang wajar, ya kan? Oh, thank you God, terima kasih Tuhan untuk masa remajaku boleh saya bertumbuh dengan baik. Itu kan ciri-ciri seorang remaja. Dia akan suka dengan yang berlainan jenis, ya. Tetapi kita bisa mempergunakan dengan sebaik mungkin, ya. Ada batasan-batasan yang harus kamu taati, tidak boleh kamu langgar. Nah, itu dia, ya. Terima kasih Tuhan. Jangan pula nanti si Tia suka dengan si Angel. Itu udah salah itu, ya. Itu udah salah, ya. Jadi, nah sekarang kita bisa lihat lagi masalah kasih, ya. Bagaimana kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai 7 dikatakan sabar, kasih itu sabar. Dimanfaatkan. Bu Yeti tadi kan bucin katakan aku sabar loh walaupun aku diinjak-injak oleh pacarku. Itu udah artinya bahwa bukan sabar lagi, itu artinya bodoh, kamu dibodoh-bodohin pacar kamu, ya. Sabar itu artinya dalam menjalani sesuatu hubungan ketika ada satu persoalan, ya kita harus bisa kasih sabar global, ya, secara global. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak cemburu, kemudian tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya kan? Nah, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kalau tadi kan pacaran yang bucin itu kan tidak mencari keuntungan terhadap pacarnya, memanfaatkan. Mumpung dia suka sama aku manfaatkan untuk jadi ojekku, antar jemput kan lumayan, bisa hemat uang angkot, ya kan, tidak kepanasan, diantar jemput. Nah, itu dia. Nah, kemudian lumayan aku uang jajanku bisa aku tabung. Kenapa? Karena dia akan traktir aku makan bakso. Iya, si cowok kan, karena dia apa namanya? Dia ingin memperhatikan ceweknya, akhirnya dia traktir. Nah, sementara yang masih remaja ini dapat uang pun dari orang tua. Kemudian diminta, mah, aku mau apel malam minggu. Minta uang. Dia mau traktir pacarnya. Dengan 5.000 gak cukup, terus-terusan tiap hari. Kenapa? Karena rasa dia sudah dimanfaatkan oleh pacarnya itu. Dan lebih-lebih lagi, karena kadang-kadang si pacar ini kelewatan, ya, minta beli sesuatu, minta beli baju, minta beli segala macam-macam. Padahal dia tahu bahwa pacarnya itu masih belum bekerja, pacar itu masih kuliah ataupun masih anak sekolahan. Iya, akhirnya itu dia, itu pacar yang tidak sehat, ya. Nah, kemudian itu dia kasih. Oke, next lagi. Nah, akhirnya cara menghindari bucin. Nah, setiap orang, ya, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam bucin. Ketika kamu pacaran, ketika kamu jalan hubungan dengan seseorang, ya, bagaimana cara menghindari supaya tidak bucin? Setiap orang perlu mempunyai prinsip. Baik itu kamu laki-laki maupun kamu perempuan, kamu punya prinsip. Ya. Boleh dia senang dengan aku, tapi harus ada hal-hal yang harus kamu punya prinsip, jangan sampai mengganggu pelajaran kamu. Prioritas utama kamu adalah belajar, prioritas utama kamu kuliah, prioritas utama adalah bekerja mencari uang. Ya, jangan sampai gara-gara kamu bucin, ya, karena kamu pacaran akhirnya kerja kamu terlambat, uang kamu habis hanya untuk membelanjakan pacar kamu, ya kan? Tapi kamu punya prinsip, tidak. Aku bekerja, hari ini aku mencintai dia. Kalau sampai mengganggu pekerjaanku, mengganggu sekolahku, sudah putus. Ya, jadi kamu punya prinsip. Boleh kamu pacaran supaya bisa saling semangat, saling membantu dalam belajar ataupun dalam kita kuliah ataupun bekerja. Ya, nah tidak semua keinginan pasangan dituruti. Ya, ada batas-batasannya. Kalau untuk bakso oke lah, ya. Tapi kalau untuk yang membeli sesuatu jangan, ya. Kemudian jangan menyusahkan diri untuk memenuhi keinginan orang lain atau pasangan kita. Ya, kalau kamu katakan tidak bisa, ya sudah tidak bisa. Ada batasan-batasan. Kalau cuma sekedar minum saja di kafe, ayo kita makan sebentar seminggu sekali itu masih bisa. Tapi kalau tiap hari terus, itu artinya bahwa kamu ya udah. Kalau itu artinya menyusahkan dirimu sendiri, ya. Jangan sampai menyusahkan pasangan, menyusahkan orang lain, ya. Jadi kita punya aturan-aturan. Kemudian jangan bergantung pada pasangan, ya. Kamu boleh, tapi jangan sampai bergantung. Minta dong antar jemput ini begini, jangan bergantung, ya. Jangan bergantung pada pasangan. Kemudian milikilah kesepakatan bersama agar saling menghargai. Jadi saling menghargai satu dengan yang lain. Ingat tadi kan,
Kamu saling itu berarti kan saling memberi, saling mengasihi, saling itu bersama-sama ya. Jadi inilah 5 tips cara menghindari bucin. Jadi kalau saya katakan orang yang bucin itu orang yang dimabuk cinta, yang menjadi budak cinta itu tidak benar ya. Itu sudah merugikan diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu menjadi orang yang bucin. Ya, kelak ketika kamu nanti menjalin hubungan, mungkin yang SMP ketika kamu sudah tamat SMA ataupun yang SMA tamat kamu bekerja, jangan sampai kamu bucin ya, sampai bucin, kamu diperbudak oleh cinta, karena itu efeknya, dampaknya akan merugikan diri kamu sendiri. Jadi itu tidak baik ya, tidak benar. Oke, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oke ya, thank you. Ada pertanyaan dari bagian firman Tuhan ini? Kalau bisa saya jawab, tapi kalau nggak bisa, kita diskusi bersama-sama ya. Oh, ada yang bertanya nih, Michael. Oke, jadi gini ya Bu ya. Ini gimana ya Bu ya? Menurutku ya Bu ya, kalau cinta itu merupakan kata-kata yang kuat ya Bu ya. Ibu setuju nggak sih? Apa? Menurutku ya Bu ya, kalau cinta itu merupakan kata-kata yang kuat ya. Ibu setuju nggak? Kata-kata yang kuat. Ya, jadi menurutku kayak mana ya? Kadang-kadang susah sih Bu, kayak membandingkan cinta dengan budak cinta ini. Kayak misalnya kan, kalau misalnya ya kita jatuh cinta ya Bu ya, kita kan biasanya kan pasti kayak kepikiran terus sama si doi ya kan tiap hari terus. Ya chatnya kan pasti tiap hari itu ya Bu ya. Ya supaya untuk mungkin alasannya untuk kayak supaya ada koneksi, supaya nggak hilang koneksinya, kayak hubungannya itu tetap lancar. Iya. Tapi kan tadi kan Ibu ada bilang juga kayak kalau bucin itu kayak terobsesi kali sampai tiap hari ngechat lah, balas-balas lah. Itu kan mungkin nggak tahu ya Bu ya, mungkin untuk tujuan lain, tapi hubungan antara cinta dan bucin ini terlalu kayak mana ya Bu ya? Saya masih kurang paham sih Bu. Mungkin Ibu bisa kayak bedakan lagi gitu Bu. Kayak yang mana yang cinta ini dan yang mana yang budak cinta ini. Oke, thank you ya Michael untuk pertanyaanmu. Nah, kalau dikatakan kalau cinta sih memang pertama pasti kita ingin menjalin hubungan lebih dekat lagi, pasti berkomunikasi kan. Tetapi semuanya harus terkontrol. Terkontrol maksudnya jangan sampai merugikan kedua belah pihak atau satu pihak. Itu dia. Nah, kalau sampai tengah malam, kalau kamu ya kita intensitas komunikasi sih oke, orang yang sedang pacaran pasti dia akan berkomunikasi secara intens ya. Tetapi jangan sampai mengorbankan waktu belajarmu, mengorbankan waktu tidurmu, mengorbankan waktu segalanya. Nah, itu dia. Jadi semua harus ada terkontrol, ada batasan-batasan. Ya, kemudian tadi dikatakan apa sih? Nah, dikatakan budak itu berarti kamu udah diperbudak kayak gitu loh ya. Jadi diperbudak manusia itu kita tuh ya jadi perbudak oleh cinta. Jadi dikatakan budak itu artinya bahwa apa ya, merugikan. Ya kita tuh seperti nggak harganya. Ya. Jadi kita rela melakukan apapun demi pacar kita. Ya. Kadang-kadang maaf kata si cewek kalau tahu si cowok itu sangat mencintai dia, maka dia akan suruh-suruh. Tolong dong jemput aku. Oke saja wajar. Terkadang si cowok itu lagi bekerja. Si cowok, kalau seorang pasangan yang mengerti si cowok itu lagi bekerja, maka dia tidak mengganggu. Dia akan menghargai pacarnya bekerja. Tetapi kalau kau tidak jemput aku, dia memaksa. Kau tidak jemput aku, kamu begini. Jadi mengganggu pasangan dia. Tetapi pasangan ini karena dia saking sayangnya dengan si cewek, maka dia pun lakukan. Akhirnya kan yang merugikan dia sendiri kan. Mengganggu waktu dia bekerja, mengganggu waktu dia belajar mungkin. Itu dia, bahkan bisa nunggu berjam-jam di salon. Ya, boleh saja bersekali-sekali mengantar, tetapi kalau terus jadi diperbudak itu dia tidak punya hak. Jadi ibaratnya si cowok itu nggak punya hak terhadap privasi dia, terhadap diri dia, terhadap apa yang dia ingin lakukan. Saking dia ingin menyenangi pacarnya, jadi rasa ketergantungan itu. Oke, itu saja dulu apa Michael ya. Jadi merugikan. Jadi sudah efek itu dia terlalu egois yang si cewek ini. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, si cewek ini pun jadi tidak ada harga dirinya saking dia tergantung dengan si cowok ini. Dia korbankan belajar dia korbankan mengikuti apa yang diinginkan oleh pacarnya. Semua hal. Nah, itu dia. Jadi ada batasannya. Jadi kalau kita mencintai boleh, tapi semua harus ada batasannya. Jangan sampai mengganggu.
Ya. Bisa itu Michael diterima? Berarti Bu, kalau bisa dibilang kalau cinta itu saling membangun sesama ya Bu? Oh, boleh. Itu dia saling membangun. Kan saling tadi kan. Saling menghargai, saling membangun. Nah, semuanya untuk menjadi satu tujuan yang baik, mendatangkan kebaikan kan. Oke Bu. Kalau Michael menjalin hubungan ya, kamu belajarmu gimana? Kamu justru harus bisa menjadi pemicu untuk dia belajar. Ya saling membangun untuk meraih ke depan, itu dia. Bisa ya Michael ya? Oke, bisa Bu. Tapi Oke. ini mungkin masih sekedar kayak mana ya Bu ya? Mungkin saya ke depannya akan kayak mana? Ini kan masih dalam kata-kata Bu. Tapi kan mungkin ada peribahasa gini ya Bu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu action speaks louder than words. Kayak perbuatan itu lebih Lebih kuat nyata. kata-katanya daripada omongan saja. Mungkin Iya, tapi iya memang kata-kata lebih kuat daripada kata-kata, benar. Nah, tetapi ini terlalu berlebihan maksudnya. Michael terlalu berlebihan, dia mencinta tuh saking dia takut putus, takut dia mengecewakan pacarnya, takut dia diputus oleh pacarnya, maka dia terlalu berlebihan. Maksudnya segala budak ini kan berlebihan dia, Michael. Oke, nanti kita diskusi lagi lebih panjang lagi ya Michael ya. oke Bu. Oke, ada lagi ya anak-anak semua, ada lagi nih tema yang menarik. Bu Elvi nanti bisa bantu juga Bu Elvi ya. Ibu Elvi ketawa. Ibu Yati kenapa pernah nggak bucin? Pernah juga, tapi nggak pernah loh ya. Oke. Untuk Michael tuh ada jawabannya Michael, lihat di WA ya Michael. Oke. Ada lagi anak-anak ibu atau anak muda remaja? Apa untuk tanggapan orang di ghosting? Apa ghosting? Ghosting itu Bu kayak nanti udah lama Bu, tiba-tiba langsung menghilang gitu orang, kayak kalau nggak salah menghilang dari peredaran. Nanti itu akan datang ya. Oh, ini cerita yang menarik ini. Oke, iya. Siapa yang pernah mengalami bucin? Ayo, angkat nomor 1. Ayo. Ini istilah baru nih Bu Yeti, harus banyak belajar nih ya. Kemarin bucin aja, apa bucin? Saya cari, saya tanya, budak cinta Bu, rupanya anak SMP, saya tanya kelas 7, mereka pintar menjawab loh kode ini. Budak cinta Bu, wah rupanya udah tren Ibu Yeti, udah kalah ya, memang Ibu itu udah generasi tua ini. Tapi berusaha harus belajar lagi. Oh, di ghosting weh. Oke. Ibu Yeti harus belajar istilah-istilah baru nih ya. Kita belajar ya anak-anak ya. Nah, saya turut sedih. Oke. Selalu melakukan sesuatu kepada pasangan tanpa mengenal waktu. Iya, benar. Iya, Ibu Asri, thank you Bu Asri. Ya, melakukan sesuatu tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal, pokoknya tanpa batasan lah ya, membuat dia banyak dirugikan. Tapi dia nggak merasa dirugikan. Ya, tapi kita pikir ini orang dodong kali, ini orang nih dodong kali. Tapi dia di luar logika, bagi dia sah-sah saja. Ya, namanya cinta ya kan. Oke. Namanya cinta, jadi dia sah-sah saja. Tapi kita melihatnya, aduh ini orang kok dibodoh-bodohin sih. Nah, tapi dia tenang-tenang aja. Nanti setelah putus baru menyesal ya kan. Biasanya kayak gitu pacaran kan, dinasihat orang tua, mau campur-campur, kita emosi aja kalau misalnya dinasihatin tentang pacar kita dari orang tua. Ibu itu pernah seperti itu juga ya kan. Tapi begitu udah putus, oh iya, aduh kok bodoh kali. Nah, setelah putus baru menyesal. Biasanya begitu. Ya, oke. Ada lagi anak-anak semua? Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa chatting-chattingan lagi ya. Oke. Jadi kamu aja jangan budak ya. Nah, nanti masalah gay, masalah apa nanti kita akan belajar sama-sama lagi ya. Apa itu lesbi, apa itu gay, ini bagian ini ghosting itu dikejar setannya. Oke, ya thank you. Ada lagi pertanyaan? Oh, from Linardi, sebuah penelitian mengapa bahasa orang baik menjadi apa? Menjadi budak ya. Oke. Banyak ya, karena saking biasanya itu 3 bulan pertama saja loh, Linardi. Biasanya ya, yang menjadi bucin itu. Ini siapa nih yang mau bertanya nih? Yang bucin itu 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan pertama itu hilang semua ininya ya. Itu bulan promosi.
Itu dia. Oke. Tapi kayaknya nggak semua lah, Bu, 3 bulan Oh, nggak pertama. semua, ya makanya nggak semua. 3 bulan pertama ini timbul pertengkaran, ya. Karena ingin mendapatkan, dia ikuti terus, tapi udah mendapatkan biasanya, itu 3 bulan pertama saja yang bucin. Oke, sudah. Melin pernah bucin, Melin? Ketawa Melin ya. Hah? Ibu kan Pernah? tahu. Pernah? Hah? Sampai dimarahin ya Melin ya. Sampai nangis ya Melin ya. Pernah Mel? Itu bucin nggak Mel? Mungkin Bu dulu Bu. Hah? Itu kenangan Udah aja ya Melin ya. Oke. Oh Theo mungkin karena terlalu sering main sama si gender. Theo. Oke. Ya, thank you. Ayah Diana. Terima kasih Diana untuk hari ini ya. Ini banyak yang chat-chat ini seru-seru nih ya. Oke. Thank you Diana. Selamat malam. Kita berdoa dulu ya Nak ya. Oke, kita berdoa dulu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk tema firman Tuhan pada hari ini untuk anak-anak muda dan remaja tentang bucin. Tuhan, terima kasih kalau dalam diri kami ada tumbuh rasa cinta, rasa kasih, dan kami ingin dicintai dan mengasihi seseorang lawan jenis kami sebagai seorang remaja. Itu artinya bahwa kami adalah seorang manusia yang bertumbuh dengan normal. Tetapi Tuhan, ketika rasa cinta itu muncul dalam diri kami, ketika kami boleh kelak menjalin hubungan dengan wanita ataupun dengan pria pasangan kami, Tuhan, Bapa berikan kami akal dan hati untuk dapat mengontrol diri kami. Kami tidak mau menjadi orang yang diperbudak oleh cinta, karena kami tahu bahwa dampak dari orang yang diperbudak oleh cinta, maka itu semua mendatangkan hal yang negatif, merugikan diri kami sendiri. Dan biarlah anak-anak muda dan remaja di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki prinsip ketika dia menjalin hubungan dengan pacar mereka masing-masing, biar mereka dapat menjadi orang yang mengontrol diri. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Ketika mereka mengasihi Tuhan dalam hidup mereka, maka kami tahu bahwa Roh Kudus akan mengontrol hidup mereka. Roh Tuhan akan menolong mereka untuk dapat melakukan yang terbaik. Mengasihi Tuhan itu yang lebih utama. Dan juga mereka dapat mengasihi akan sesama mereka seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong anak-anak muda dan remaja agar mereka tidak seperti orang-orang dunia lakukan. Mereka mau diperbudak oleh cinta dan mengakibatkan kerugian dari diri mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, dan biarlah mereka boleh semakin hari boleh sungguh-sungguh mempergunakan hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka boleh menghargai diri mereka dengan sebaik mungkin. Bagaimana Tuhan menghargai kami, mengasihi kami, biarlah juga kami dapat mengasihi diri kami, menjaga diri kami dengan sebaik mungkin, dan juga kami dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak muda, anak remaja, walaupun mereka masih tingkat SMP dan juga SMA, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri sehingga kelak ketika mereka dewasa, mereka tidak mudah diperbudak oleh cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati akan anak-anak muda, berkati masa depan mereka, berkati hidup mereka, berkati pergaulan mereka, agar mereka dapat memilih yang terbaik. Karena kami tahu ketika kami ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat memilih yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, berkati akan pengurus remaja dan juga pemuda di tempat ini, agar mereka juga dapat menjadi teladan dalam sikap hidup mereka. Berkati juga Bapak Ibu guru yang juga ikut ambil bagian dalam acara pada malam hari ini. Tuhan menolong mereka agar menjadi seorang guru yang dapat diteladani, juga dapat membimbing anak-anak muda dan remaja. Karena kami tahu Tuhan bagaimana tengah-tengah kehidupan dunia ini Tuhan, ada banyak begitu orang yang jatuh di dalam dosa karena mereka bucin, mereka diperbudak oleh cinta, mengakibatkan ada masa depan mereka dikorbankan, mengakibatkan hidup mereka pun dikorbankan. Tapi hari ini kami tidak mau Tuhan mengorbankan akan diri kami hanya gara-gara masalah cinta. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, Bu. Terima kasih Bu Yeti, sangat memberkati kita semua. Oke, untuk minggu depan kita undang kembali teman-teman untuk boleh hadir bersama dengan kami di sini. Untuk minggu depan topik kita gimana Ibu Elvi? Apakah ghosting oke? Wow, ghosting minggu depan mantap itu. Ya. Bu Elvi, lanjut.
Kok jadi percintaan semua ya, Ci, akhir-akhir ini? Oh, you're ghosting Joy. Oke. Oke, Ibu Elvi ada yang mau disampaikan? Sorry, Ci, kurang dengar. Oh, Ibu Elvi, kira-kira ada yang mau kita sampaikan sebelum kita tutup? Teman-teman, nanti link Google Form-nya sudah kita bagi di kolom chat ya. Silakan untuk mengisi. Selamat bergabung teman-teman yang baru. Hari ini ada beberapa orang yang baru. Setiap absensi nanti mendapatkan 1 poin, dan poin-poin ini bisa kita tukar ke dalam hadiah nanti, Kif ya. Gimana? Bu Elvi, silakan. Bersyukur ya buat materi yang dibawakan oleh Bu Yeti ya tentang Bucin. Bucin. Bu cinta ya. Iya, tentang bucin ya. Ya, kita semuanya seperti yang Michael katakan ya, cinta itu nggak akan pernah buruk, Michael. Yang buruk itu ketika kita udah sesat jadi budak. Jadi nggak usah pikirin, itu memang cinta itu sangat memiliki pengertian yang kuat. Hanya saja masalahnya di manusianya, nggak bisa mengerti apa itu cinta gitu ya. Makanya tadi saya katakan, bucin itu bukan cinta gitu ya. Saya kira itu ya, Cidiana. Oke, baik. Minggu depan buat topik kita, Ibu Elvi, apakah ghosting atau overthinking? Mereka menarik sekali ghosting ya. Sebenarnya sih ghosting nggak terlalu menarik ya. Cuman mungkin karena ada orang yang lagi di ghostingin ya kita lihat dulu lah. Mana baiknya. Banyak orang ghosting, Bu. Ya kan? Sebenarnya ghosting nggak terlalu baik. Ya, nggak terlalu menarik juga. Hanya saja kita harus tetap bahas ghosting karena memang banyak orang yang lagi di ghostingin gitu. Ya kan? Oke, Lagi baik. semenjak Terima pandemi ini, kasih. Bu. Oke, teman-teman, silakan mengisi Google Form-nya. Sambil kita menunggu. Kita foto bersama nanti ya. Kita bisa open kamera. Banyak yang baru nih ya, Diana ya, anak SMK. Iya, anak SMK. Beberapa minggu memang saya lupa kasih mereka link, dan ini sudah saya kasih ya. Thank you anak SMK yang boleh hadir pada malam hari ini. Ditinggal pas lagi disayang. Kasihan deh lu. Oke, kita akan tutup dalam doa Bapa kami ya nanti ya. Dan Bu Yeti tutup ya, Bu. Oke. Oke. Oke, sambil menunggu kita isi Google Form, kita berdoa doa Bapa kami. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, selamat malam. Terus memberkati foto bersama ya. Ya, oke, Melin. Dipersilakan untuk Siap-siap open ya, Mei. kamera. Bagi teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, boleh nanti bertanya di nomor WA, ya kan, di grup. Bagi teman-teman yang udah masuk grup, nanti tahu itu nomor WA-nya. Melin kasih apa ya, Mei? Oke. Udah, Mei? Bentar ya, kok. Oke. Yuk, slide pertama. 1, 2. Oke. Yang kedua. Bentar ya, ada 6 slide nih.
Bentar. Oke, senyum semuanya ya. Oke. Lagi. Ya, yang mau rapikan rambut yuk. 1, 2. Oke, yang ceweknya udah cantik-cantik kok rambutnya. Last. Ya. Oke. Oke, yuk terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih Bu Terima kasih. Yeti, Bu Elvi, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ada Pak Predi ya, ada Pak Predi, terima kasih. Ada Pak siapa Freddy nih? paling kece ya, Pak. Iya, kacamatanya. Pak Predi. Iya. Ada Pak Predi, ada Pak siapa tadi tuh? Malam semua, bye-bye. Oke, selamat malam semua. Tuhan berkati. Malam, Tuhan berkati. Saya Makasih Melina Gebi. Elina Gebi ya. Malam, Bu. Oke. Kenapa ya, Bes? Hai. Malam. Oke, Terima selamat kasih malam buat semua. anak-anak kami semua. Pak Freddy, Terima kacamatanya kasih keren Pak ya. Freddy. Oke. Wah, si Brian. Brian, kau bucin banget. Apa, Bu? Boza, Apa, Bu? pernah bucin? Nggak pernah, Bu. Ya, enggak lah ya. Ya, mantap, mantap. Ada 100 berapa tadi? 150 lebih ya? 163. 60-an lebih, Bu. 3 peserta sih, Bu. 163 163 peserta. Oke, minggu depan berarti ghosting. Minggu akan datang Tadi harusnya ada overthinking ya, kalau nggak salah ya. Ya. overthinking. Ya. Pokok keluar ya? Gimana, Bu? Overthinking, pokok keluar atau gimana? Belum tahu ya. Kemarin Belum, kan belum rencana dibicarakan. overthinking Bu Elvi, tapi ini mau ghosting ya tadi katanya ya. Belum Belum ya, belum tahu ya. fix. Belum fix ya? Mudah-mudahan.